Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh ada di hadapan Tuhan. Kami boleh saat ini memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk ikut beribadah pada saat ini ya Tuhan. Meskipun melalui sosial media Tuhan Yesus, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan membatas, tidak akan terbatas. Apapun bentuknya tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam pertama, di hari pertama ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kekayaan selama 10 malam ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, lawatan Tuhan boleh terjadi. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri yang ambil alih seluruh acara ini ya Tuhan. Sampai pada hari yang terakhir Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami mau berdoa. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Karena kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan nyatakan amin. Firman itu hidup, dan ketika firman itu hidup, maka ia akan memulihkan hidup kami. Ia akan menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Ia akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Segala kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang ingin mencoba mengganggu, menghalau, bahkan ingin mencoba mengambil damai sejahtera kami, pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus bekerja, memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Saya percaya bahwa kabar kita semua luar biasa saudara. Malam hari ini adalah hari pertama di mana kita menjalankan KKR selama 10 malam ini secara online. Harusnya kita bergabung dengan induk kita bersama dengan induk satelit dan cabang. Tapi saudaraku yang terkasih, karena situasi keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga ambil inisiatif untuk kita laksanakan di GGP Kabar Baik Curug ini selama 10 malam. Dan pastikan saudara, jangan kita lewatkan setiap malam selama 10 hari, sehingga kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Amin. Tema kita luar biasa saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kalau kita baca tema ini, mari bersama dengan saya kita buka dulu tema ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37, sama-sama kita baca. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37, demikian firman Tuhan, sama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ada amin? Bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kita lihat saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak pujian ya, yang mengatakan bahwa ku yakin saat kau berfirman gitu ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ini menguatkan iman kita, menyatakan bahwa bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Kalau bagi manusia sering mustahil saudara ya.
Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus, kita pun juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, pada malam hari ini, kalau malam ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, selama 10 malam ke depan kita akan terus beribadah. Tuhan, untuk itu kita jangan lewatkan, saudara, supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Ya, kita semakin intim dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah semakin intim dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti. Dan kalau kita semakin mengerti, saudara, maka akan terasa mudah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita sudah bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik di hadapan Tuhan, dengan tekun di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat dan akan mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan kalau kita kalau kuasa Tuhan sudah bekerja di dalam hidup kita, saudara, maka kita semakin percaya dan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Jadi kenapa demikian? Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Untuk itu pastikan selama 10 malam ini kita tidak melewatkan ibadah ini. Kita terus di hadapan Tuhan, ya, setiap malam jam 7 sampai dengan tanggal 31, ya. Tetapi seringkali, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita gagal menemui, kita seringkali gagal bahkan menemukan jalan buntu di dalam hidup kita, menemukan jalan buntu di dalam setiap masalah yang kita hadapi, ya. Sehingga kita berkata begini, saya sudah ikut Tuhan, tetapi rasanya semua ini tidak mungkin. Saya punya masalah yang begitu besar, tidak mungkin terselesaikan, ya. Masalah dalam pekerjaan saya ini tidak mungkin beres, ya. Masalah di dalam rumah tangga saya ini tidak mungkin beres, ya. Masalah di dalam kehidupan, masalah untuk masa depan saya, masa depan saya yang saya impikan tidak mungkin terjadi. Kenapa? Kita lihat karena situasi yang terjadi saat ini, ya. Bagaimana bisa mau jalan-jalan, ya? Bagaimana bisa mau liburan? Semua tidak mungkin. Bagaimana mau pulang kampung? Tidak mungkin harusnya. Akibat karena banyak pulang kampung, ya, positifnya naik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, di saat-saat keadaan seperti ini, segala sesuatu sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin saya akan menikmati berkat Tuhan kalau kita tiap hari hanya melihat, waduh, hari ini harus makan apa, hari ini harus kita lakukan apa, hari ini harus cari kemana, sementara kita harus ada di rumah, ya. Banyak sekali kita lihat di sosial media, banyak yang mengatakan di rumah aja, akibat di rumah saja luar biasa sekali, ya. Ada yang stres, ada yang bunuh diri, ya. Ada yang bilang hanya minum air. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, pada sampai saat ini kita masih tetap terpelihara. Amin. 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 Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita berkata bahwa tidak mungkin. Untuk itu sebagai hamba Tuhan, saya mau menghimbau setiap kita untuk tidak melewatkan 10 malam ini, supaya selama 10 malam ini kita boleh melihat dan menikmati kasih dan lawatan Tuhan melalui setiap ibadah kita. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa seringkali pertanyaannya adalah mengapa seringkali kita memandang sesuatu itu mustahil? Kenapa seringkali kita berkata bahwa ini mustahil? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau ambil di dalam Markus, ya, di dalam Matius, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita membaca tentang kebenaran firman Tuhan
yaitu tentang seorang pemuda. Ya, saya percaya saudara ini luar biasa sekali, tentang seorang pemuda yang datang kepada Tuhan dan bertanya, apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapat kehidupan yang kekal. Ya, sudah dapat semua? Oh, Matius berapa? Saya pikir ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, puji nama Tuhan. Kita saat ini ada di Matius. Oh, hilang di sini. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah dapat? Belum ya? Belum, pastinya. Ya, baik, kita buka di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Saya akan baca buat saudara. Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata dengan judul perikopnya orang muda yang kaya. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Kita perbandingkan di dalam Markus 10 ayat 17. Ya, Markus pasal 10, ya. Di dalam Markus pasal 10 berkata begini, ya. Ayat 27-nya, ya. Lebih jelasnya nanti di situ. Ayat 27, Markus pasal 10 ayat 27. Dia berkata begini. Sama-sama, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, ya, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Ada amin? Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di malam hari yang pertama ini, saudaraku yang terkasih, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi seringkali kita menemui yang namanya kemustahilan dalam hidup ini, ya. Kemustahilan dalam hidup ini. Ini yang saya katakan tadi, pertanyaannya adalah mengapa seringkali kita menemukan, ya, kita memandang segala sesuatu mustahil.
kita mau pandang masa depan kita yang untuk yang baik, tetapi kita berkata mustahil. Karena apa? Kita melihat keadaan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, dari pembacaan kita ini, kita melihat bagaimana seorang muda ini datang kepada Yesus dan menanyakan bagaimana supaya ia mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih, seorang muda ini bukanlah seorang yang jahat. Ya, kita melihat ia datang berlari dan menghadap kepada Tuhan. Lalu kepada Tuhan ia tunduk. Ia bukan orang yang tidak baik. Ya, dia adalah seorang muda yang luar biasa. Bahkan dikatakan, dia berkata ketika Tuhan bilang, ya lakukan segala hukum Taurat, dia berkata bahwa apa? Segalanya sudah aku lakukan. Berarti sebenarnya pemuda ini bukan orang sembarangan. Orang muda yang kaya ini bukan orang sembarangan. Ya jelas tidak sembarangan. Kenapa? Karena ia sudah melakukan segala sesuatu kebenaran firman Tuhan. Ya, ataukah pada waktu itu adalah melakukan hukum Taurat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ia sudah melakukan semua itu. Ya, dan kita lihat saudara, ia berkata apa yang belum sempurna untuk menyempurnakan supaya ia mendapatkan hidup yang kekal. Ya, ini adalah salah satu hal yang luar biasa sebenarnya ketika ada seseorang yang ingin berusaha untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Kalau hari-hari ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jarang sekali kita melihat ada orang yang mau mencari kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang ingin penasaran untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita sudah terlalu sibuk. Jadi kita nggak penasaran lagi tentang firman Tuhan. Yang kita penasaran bagaimana cara menaklukkan dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan catat, siapakah mereka yang dapat mengalahkan dunia? Adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Amin. 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 Ya. Jadi saudaraku, tidak dapat kita pungkiri itu bahwa dengan kekuatan kita tidak dapat mengalahkan dunia. Tetapi orang muda ini datang bertanya kepada Tuhan. Ia punya inisiatif. Ia datang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba-tiba misalnya Daniel datang kepada saya lalu bilang, Pak Nasu, bagaimana caranya supaya saya jadi pendeta? Wow, ini luar biasa. Sampai saat ini sih belum. Situ lah. Ya. Tapi orang muda ini yang berkata, Guru, bagaimana supaya saya mendapatkan hidup yang kekal? Artinya apa? Dia sudah berpikir ke depan. Dia sudah berpikir untuk ia boleh menerima kenyamanan di kehidupan yang akan datang. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini anak muda ini bukan main-main. Ya, ini yang luar biasa. Ya. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Yesus berkata, kalau kau sudah melakukan semuanya supaya kau sempurna, pergilah dan jualah seluruh hartamu, lalu kemudian bagi-bagilah. Ya. Lalu kemudian kamu ikutlah kepada. Saudara, Yesus tidak mengatakan bahwa apa? Di sini kita melihat bahwa apa? Yesus sebenarnya berkata begini, engkau datang. Tapi apakah pastinya engkau datang, benar-benar datang kepadaku? Maka kebenaran engkau datang kepadaku, ya, untuk menguji itu, maka coba jualah seluruh harta. Yesus mengatakan sesungguhnya bahwa mengikut Tuhan ke depan akan ada hal-hal yang akan ada hal-hal di mana ia akan kehilangan hartanya. Ia akan bahkan bukan hanya kehilangan hartanya, ia akan kehilangan hidup. Ia akan kehilangan kesenangan. Hai saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita lihat bagaimana seorang muda yang kaya. Alkitab mencatat dia pergi dengan sedih. Kenapa? Kenapa dia pergi dengan sedih? Karena dia tidak menemukan satu jawaban atau satu cara yang mudah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam cerita kisah yang kita baca ini,
Di dalam kisah yang kita baca ini, saudaraku yang terkasih, kita bisa ambil satu pelajaran. Ketika Yesus kemudian anak muda ini pergi, lalu kemudian ia berbicara kepada murid-muridnya. Ia mengambil satu kesempatan untuk mengajar muridnya daripada kejadian tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam firman Tuhan, ini hal yang seringkali ya bagi kita sebagai manusia itu seringkali berkata tidak mungkin. Karena yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita manusia ini, kita lihat seorang muda yang kaya, ya. Seorang muda yang kaya ini bukan masalah kekayaan, bukan masalah orang kaya tidak bisa masuk surga. Tapi permasalahannya mau gak dia meninggalkan kesenangan duniawi itu hanya demi nama Tuhan, hanya demi mengikut Tuhan. Saudara punya tegas dalam nama Tuhan. Mau gak kita ketika kita mau berkata, Tuhan aku mau ikut Engkau, lalu Yesus berkata, maukah engkau di saat waktunya engkau tidur, engkau harus melayani Tuhan? Maukah engkau di saat engkau harusnya istirahat, engkau harus melayani? Maukah misalnya ketika engkau sedang jalan-jalan, tapi ada tanggung jawab yang harus engkau kerjakan? Maukah engkau melepaskan semua kesenangan itu dan mengikut aku? Itu yang Yesus mau. Jadi yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita memandang segala sesuatu itu mustahil. Kenapa kita pandang semua itu mustahil? Kenapa bagi manusia ini semua mustahil? Karena manusia ini punya ego. Ya. Orang muda yang kaya ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam egonya dia berkata mungkin berkata, Tuhan, aku udah capek ngumpulin harta itu. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Jual, sorry ya, itu bukan saya cari untuk karena saya nipu ya, tapi karena saya dapat harta itu karena apa? Karena mungkin dia punya usaha, dia punya pekerja. Dengan demikian dia berat untuk tinggalkan. Dia tidak mau tinggalkan kesenangan. Dia tidak mau terpisah dari apa yang selama ini dia nikmati. Ketika dia banyak uang, teman-temannya banyak, saudaranya banyak. Ego. Kadang-kadang ego membuat kita, saudaraku, sehingga kita acap kali berkata mustahil. Mustahil. Karena kita nggak bisa lepas. Kita nggak bisa lepas dari rasa ego kita. Ego itu berbicara tentang apa, saudaraku yang tegas dalam nama Tuhan? Ya, ego itu adalah sombong. Ya, sombongan. Kita bisa lihat, ya, mempertahankan. Tuhan ini bagaimana sih? Ya, nggak adakah cara yang lebih mudah, gitu, supaya saya dapat hidup yang kekal? Atau saya beli aja lah? Lebih mudah bagi dia mungkin. Kalau Tuhan bilang bayar berapa? Wani piro. Mau dapat hidup kekal? Wani piro. Orang muda yang kaya ini cepat, saudara. Ya, dia keluarkan uang, dia jual seluruh hartanya, yang penting dia dapat. Tapi permasalahannya jual sama orang lain, terus ikut. Nah, saya ini banyak pengikut Tuhan, benar gak? Kalau saya harus ikut Tuhan gitu. Hello, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita mau ikut Tuhan, kita mau lepas hal yang